Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Literatur Review dengan tema tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai obat halal dalam perspektif Islam. Di sini ada 4 anggota yang menyusun Literatur Review ini. Yang pertama adalah saya sendiri, Aski Asparik, sebagai perwakilan untuk menyampaikan eh, materi ini. Yang kedua adalah ada Bapak Kausar Aziz. Yang ketiga adalah Wildan Ramdhani. Dan keempat adalah Bapak Darajat sebagai dosen pengampu kami. Kami dari program studi Magister Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita langsung masuk ke latar belakang. Baik, untuk latar belakang, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, menempati posisi kedua terbesar di dunia di bawah Pakistan yang sekarang merupakan negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Menurut Kementerian Dalam Negeri, tahun 2024 jumlah Muslim Indonesia tercatat sebesar 245,93 juta jiwa atau jika dipersenkan setara dengan 87,08% dari total seluruh populasi yang ada di Indonesia. Lalu untuk pengertian obat itu adalah produk farmasi yang berperan penting terhadap kesehatan. Obat halal menjadi isu yang sangat penting dibahas, mengingat masih banyak ditemukan obat yang diduga mengandung bahan haram dan belum bersertifikat halal. Selanjutnya ada status halal produk, obat, dan eksipien harus dipenuhi secara mutlak untuk seorang muslim, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi thayyiban dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton. Karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Selanjutnya untuk metode, di sini kami menggunakan tinjauan literatur pustaka yang diperoleh dari pencarian Google Scholar dari kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Untuk hasilnya di sini dalam pencarian literatur database Google Scholar, selanjutnya dilakukan screening artikel, lalu ditemukan 9 artikel yang relevan, yaitu mengenai tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai obat halal dalam perspektif Islam, yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Yang pertama itu ada penulis Rina Wijayanti dan kawan-kawan, ditulis pada tahun 2024. Judul artikelnya berupa tingkat pengetahuan persepsi dan sikap pasien terhadap kehalalan obat bentuk sirup di apotik Farmarindo Banyumas. Untuk desainnya itu adalah purposive sampling, jumlah sampelnya adalah 80 responden. Dengan hasil tingkat pengetahuan persepsi dan sikap terhadap, maksud saya tingkat pengetahuan persepsi dan sikap responden terhadap kehalalan obat batuk sirup dalam kategori baik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya bacakan ke artikel ke-9-nya di sini adalah ditulis dari R.K. Arfianto dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Pasien Terhadap Obat Halal di RST DR Soitjono Magelang. Untuk tekniknya itu purposive sampling dengan jumlah responden berjumlah 100. Lalu dengan hasil, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan dan perilaku pasien terhadap obat halal di RSTDR Sujono Magelang masing-masing memiliki rata-rata 63,2%, yang artinya cukup, dan 87% yang artinya sangat baik. Lalu masuk ke pembahasan. Yang pertama itu adalah pengetahuan. Nah, apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan adalah suatu hal yang diketahui oleh seseorang yang berkaitan dengan sehat, sakit, ataupun kesehatan, dan tingkat pengetahuan setiap orang berbeda-beda tergantung pada bagaimana setiap orang melihat sesuatu. Pada penelitian Wijayanti et al. Tahun 2023, sebesar 70 responden belum mengetahui tentang fatwa MUI bahwa batas penggunaan alkohol dalam obat sirup tidak boleh lebih dari 1%. Hal ini mungkin disebabkan oleh minimnya informasi kepada masyarakat mengenai obat yang mengandung alkohol. Selanjutnya, sebagian besar peneliti yang dianalisis dalam jurnal-jurnal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat halal bervariasi, tetapi umumnya memiliki hasil cukup baik. Contohnya, penelitian di Pasuruan menunjukkan bahwa 65% responden ini memiliki pengetahuan yang baik tentang obat halal, sedangkan 30% memiliki pengetahuan yang cukup dan 5% memiliki pengetahuan yang kurang. Nah, apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat yang terkait dengan obat halal? Yang pertama adalah tingkat pendidikan dan sosialisasi, yang artinya bahwa masyarakat berperan
berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan tentang kehalalan obat. Studi menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin baik pemahaman mereka terkait obat halal. Misalnya, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang baik cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kandungan obat dan sertifikasi halal. Yang kedua adalah pengaruh tenaga kesehatan, yang artinya apoteker dalam memberikan informasi terkait kandungan obat juga uh, berperan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat seperti itu. Peran tenaga kesehatan sebagai penyampai informasi kehalalan sangat penting. Tujuannya itu adalah agar masyarakat lebih sadar dalam memilih obat. Lalu yang kedua adalah akses terhadap informasi dan edukasi. Akses masyarakat terhadap informasi terkait kehalalan obat juga mempengaruhi tingkat pengetahuan mereka. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber informasi seperti media sosial, maksud saya seperti media sosial, buku, dan informasi dari apoteker cenderung uh, dia lebih memahami status halal pada suatu obat. Ketiga adalah budaya dan agama, yang artinya adalah keterikatan dengan ajaran agama juga ya. Apa maksud saya? Keterikatan dengan ajaran agama juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan. Maksud saya masyarakat yang religius cenderung lebih waspada terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi, termasuk obat-obatan. Kewajiban agama yang menekan konsumsi produk halal menjadi pendorong utama dalam pencarian informasi tentang kehalalan obat. Selanjutnya adalah pembahasan tentang persepsi. Selain pengetahuan, persepsi masyarakat terhadap obat halal juga sangat penting. Di Desa Sukarendah, persepsi masyarakat terhadap obat halal masuk dalam kategori sangat baik dengan nilai 74,29% ya. Sedangkan di Pasuruan, persepsi masyarakat mencapai 68%, yang artinya dalam kategori baik. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan persepsi masyarakat tentang obat halal ini? Ada kepercayaan terhadap sumber informasi, yang artinya eh, persepsi masyarakat tentang obat halal sangat dipengaruhi oleh siapa yang memberikan informasi tersebut. Jika informasi berasal dari sumber yang dianggap kredibel, seperti pemerintah atau otoritas keagamaan, masyarakat lebih mungkin untuk mempercayai status halal obat tersebut. Faktor selanjutnya adalah pengalaman pribadi dan lingkungan sosial, yang artinya bahwa pengalaman pribadi seperti pernah menggunakan obat yang diragukan kehalalannya, atau mendengar informasi dari orang terdekat juga mempengaruhi persepsi masyarakat. Orang yang pernah mendapatkan pengalaman negatif terhadap obat yang tidak jelas status halalnya akan cenderung lebih mengkritisi seperti itu. Selanjutnya, faktor lainnya adalah label halal dan sertifikasi, yang artinya bahwa keberadaan label halal pada obat-obatan menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi masyarakat produk yang sudah bersertifikasi halal. Dianggap lebih aman dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga masyarakat ini lebih percaya untuk mengonsumsinya. Namun, banyak obat di pasaran yang belum memiliki sertifikasi halal, yang membuatnya masyarakat sering ragu. Faktor selanjutnya adalah kepedulian kesehatan, yang artinya bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan seringkali dikaitkan dengan persepsi mereka terhadap obat halal. Mereka yang lebih peduli terhadap kesehatan cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap pentingnya konsumsi obat halal. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, pada kesimpulan tingkat pengetahuan masyarakat, secara umum masyarakat ini memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai obat halal, meskipun terdapat variasi antar wilayah. Penelitian di berbagai lokasi menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang obat halal berkisar antara kategori baik hingga cukup. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat terkait obat halal yaitu budaya dan agama, pendidikan sosial, pengaruh dari tenaga kesehatan, dan akses terhadap informasi dan edukasi. Lalu pada persepsi masyarakat, kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap obat halal juga bervariasi namun cenderung positif. Masyarakat lebih percaya terhadap produk yang sudah memiliki sertifikasi halal. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi persepsi masyarakat ini? Nah, yang pertama adalah kepercayaan terhadap sumber informasi yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, pengalaman pribadi dan lingkungan sosial, label halal dan sertifikasi, dan juga kepedulian kesehatan. Nah, adapun di sini kami mencantumkan saran. Yang pertama adalah meningkatkan edukasi publik, yang artinya bahwa pemerintah dan tenaga kesehatan harus lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya obat halal. Nah, sosialisasi bisa berupa kampanye di media massa dan komunitas, serta melalui institut pendidikan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Saran selanjutnya adalah memperluas sertifikasi halal untuk obat-obatan.
Nah, pemerintah perlu mendorong lebih banyak industri farmasi untuk mendapatkan sertifikasi halal pada produknya, karena masih banyak obat yang belum memiliki sertifikasi halal yang menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Saran berikutnya adalah meningkatkan peran apoteker dan tenaga kesehatan, yang artinya bahwa apoteker dan tenaga kesehatan lainnya harus lebih dilibatkan dalam pemberian informasi tentang status halal obat yang dijual. Dengan cara itu adalah dilakukan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan agar mereka bisa memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat. Nah, saran terakhir adalah mempermudah akses informasi. Artinya bahwa masyarakat perlu diberi akses yang lebih mudah terhadap informasi terkait status halal suatu produk obat. Pemerintah dapat menyediakan platform digital yang mudah diakses oleh masyarakat untuk memeriksa status halal produk yang beredar. Nah, ini adalah daftar isi yang kami cantumkan. Baik, terima kasih. Itulah mungkin materi atau paparan yang bisa saya sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.